Saya dengan Bena Zaira selaku moderator pada siang hari ini. Hari ini kita akan mendengarkan juga mengenai salah satu topik kulap ya. Jadi kulap di siang hari ini adalah tema yang akan kita bahas. Tentunya akan sangat menarik ya dan juga relevan juga nih dengan pasien-pasien yang sering datang gitu ya. Yang sering datang terutama ke Prodia Lab, yaitu ada diagnosis alergi pada anak. Nah, tentunya topik ini penting gitu ya bagi dokter, di mana biasanya kita perlu sebelum melakukan diagnosis itu memahami gejala, penyebab, serta solusi yang tepat untuk dan juga diagnosis gitu ya, apa saja pemeriksaan lab yang dibutuhkan untuk mengetahui alergi pada anak. Karena mungkin beberapa waktu lalu kita juga sempat nih ada kulap terkait dengan alergi. Namun seperti yang kita ketahui pada anak kemungkinan penanganannya akan berbeda gitu ya, dan juga pendekatannya, approach-nya tentunya akan berbeda. Nah, jadi pada siang hari ini kita akan mendapatkan wawasan juga dan panduan juga dari narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, yaitu Dr. Damar Prasetya AP, spesialis anak yang sudah hadir bersama kita. Nah, sebelum kita memulai acara, mungkin izinkan saya juga untuk menyampaikan beberapa pengumuman teknis, di mana untuk peserta yang ingin bertanya, silahkan nanti mengajukan pertanyaan di kolom Q&A gitu ya. Jadi boleh saat ada pemaparan maupun nanti pada saat Q&A itu juga boleh untuk raise hand gitu. Kemudian juga nanti mungkin Bapak Ibu dokter boleh eh, mengisi juga absensi ya, daftar absensi yang nanti akan kami berikan di kolom chat pada akhir acara. Nah, baik, tanpa berlama-lama lagi, mungkin saya boleh menyapa terlebih dahulu untuk Dokter Damar ya dok ya. Selamat siang Dokter Damar. Halo, selamat siang Mbak Dona. Iya, sehat Ya, nih ya dok ya. sehat. Mbak Dona gimana kabarnya? Sehat, Alhamdulillah. Udah lama nih dok nih nggak ketemu nih dok. Iya, Dari kemarin biasanya kita by chat aja nih. Nah, dokter mungkin sebelum mulai boleh ya dok ya saya membacakan CV dokter Damar terlebih dahulu. boleh boleh silakan. Iya, baik Dokter Damar. Memang dari tahun 2016 sampai 2020 merupakan dokter mengikuti program pendidikan spesialis anak di Universitas Gajah Mada, dan juga di tahun 2019 menamatkan Master in Clinical Medicine atau MSc di Universitas Gajah Mada juga. Dan di tahun 2024 ini beliau menamatkan Magister Psikologi Terapan Anak Usia Dini di Universitas Indonesia, dan dokter ini juga penghargaannya merupakan wisudawan terbaik di Universitas Indonesia ya dok ya, summa cum Ya, laude. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih nih dok udah mau berbagi juga nih di kulap kita pada siang hari ini. Dan dokter juga saat ini berpraktek sebagai dokter spesialis anak di Prodia Children Healthcare, dan juga di spesialis anak di Rumah Sakit Pelni dan Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Nah, dokter, tanpa berlama-lama lagi nih dok, tentunya kita mau tahu juga nih dok, terutama di sini sudah ada beberapa dokter, ada dokter Kunti Dewi, ada dokter Lucia, kemudian ada dokter Meta, dokter Onang. Ini memang beberapa juga ada dokter-dokter dari dari cabang Prodia nih dok. Mungkin pengen juga nih dok tahu bagaimana sih diagnosis alergi khususnya pada anak, pendekatannya, approach-nya seperti apa. Baik, kepada Dokter Damar untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Bena. Saya coba izin share screen sebentar. Siap, silahkan Dokter Damar. Oke, sudah kelihatan, Sudah, Mbak? dokter. Sudah? Oke, iya. Sudah. Ya, silakan Terima Dokter kasih. Damar. Iya, terima kasih Mbak Bena. Selamat siang, dokter-dokter sekalian. Perkenalkan, saya Damar Prasetya dari Prodi Children Jakarta. Saya kebagian membagikan beberapa hal mengenai pemeriksaan alergi pada anak. Mungkin sebenarnya ada dokter teman-teman sejawat dari dokter patologi klinik, dokter umum dan juga dokter-dokter sekalian yang eh, tampaknya lebih familiar juga sebenarnya tentang pemeriksaan alergi pada anak. Namun saya akan coba bagikan beberapa konsep-konsep praktikalnya karena eh, kasus-kasus alergi pada anak ini memang lumayan
sering terjadi di praktik sehari-hari dan tiap tahun kasusnya tampaknya makin lama makin bertambah. Nah, sebagai pendahuluan, menyambung kepada kasus yang barusan dikatakan bahwa kasus alergi makin lama makin bertambah, zaman dahulu memang tampaknya penyakit alergi itu jauh sekali dari populasi anak Indonesia. Namun, seperti banyak negara berkembang lainnya, kita Indonesia itu berada di zona yang double burden, yakni kasus infeksi masih belum teratasi sempurna, namun kasus alergi rupanya juga makin lama makin meningkat. Ini penelitian dari Prof. Gatot Sugiyorto di Surabaya yang menilai prevalensi penyakit alergi pada anak dari usia 0 hingga 18 tahun dan didapatkan bahwa memang pada anak sekolah hampir lebih dari 20% itu memiliki sensitivitas alergi yang didapatkan dari hasil SPT pada anak-anak tersebut. Nah, penyakit apa yang paling banyak ditemukan berdasarkan penelitian ini adalah 23% adalah penyakit rinitis alergi, diikuti asma, alergi makanan, dan juga dermatitis atopik. Nah, sebagai dokter anak memang pada 0 sampai 1 tahun pertama justru terbalik. Sebenarnya yang paling banyak didapatkan adalah dermatitis atopik, diikuti alergi makanan, baru bila anaknya makin lama makin besar, baru kita mulai banyak menemukan kasus-kasus rinitis alergi dan juga asma. Nah, alergen apa yang paling banyak menurut hasil penelitian tersebut? Jadi dari uji sensitivitasnya didapatkan bahwa memang alergen-alergen seperti kecoa, kemudian mold, kemudian tungau debu rumah, polen, dan juga seafood, salah satunya kepiting, ternyata menjadi salah satu alergen yang paling banyak ditemukan pada populasi anak Indonesia. Jadi kasusnya memang makin lama makin banyak dijumpai. Nah, kenapa kita harus peduli sekali sama kasus-kasus alergi pada anak? Nah, memang sebenarnya selain anafilaksis, kasus-kasus alergi itu sebenarnya jarang sekali yang mematikan. Namun dia benar-benar bisa mengganggu tumbuh kembang anak dan juga mengganggu em, asupan nutrisi, bisa meningkatkan risiko stunting dan juga pada akhirnya bisa juga mengganggu kualitas hidup seorang anak. Nah, ini studi besar di Jepang. Memang saya pilih studi ini meskipun banyak studi-studi yang lain mendapatkan hubungan antara alergi, kasus alergi dengan tumbuh kembang. Namun memang studi yang besar ini di Jepang dengan studinya hampir 90.000 anak memang tidak menemukan secara langsung sebenarnya hubungan antara alergi dengan skor perkembangan. Namun pada kasus alergi makanan ternyata bisa berhubungan dengan mengganggu skor perkembangan terutama di bidang gross motor skill-nya. Nah, melanjutkan tentang dampak alergi pada anak yang membuat kita sebagai dokter harus memperhatikan dan mengatasi kasus alergi adalah dampaknya terhadap nutrisi. Seperti kita semua ketahui bahwa pada usia anak, otak masih berkembang secara sempurna dan berada pada periode sensitif sehingga upaya menjaga agar tidak terjadi um, nutrisi yang buruk yang bisa mengurangi pertumbuhan linear hingga mengurangi pertumbuhan otak harus dicegah. Nah, Taufik dan Coach Alex menemukan bahwa memang banyak pathway yang menyebabkan bagaimana alergi makanan pada anak bisa mengganggu pertumbuhan seorang anak. Mulai dari ketika harus melakukan eliminasi diet yang akan menyebabkan kalorinya turun, kemudian spesifik nutrisinya turun, misalnya terlalu ibunya bingung karena banyak protein hewani, hasilnya positif semua, akhirnya banyak yang pantang anaknya makan daging, sehingga padahal protein hewani menjadi salah satu sumber utama nutrisi pada anak yang sedang bertumbuh. Hal tersebut bisa menurunkan asupan nutrisi pada anak. Tidak hanya itu, pada alergi makanan juga terjadi beberapa pelepasan mediator inflamasi, kemudian ada juga komorbiditas, dan juga terapi seperti pemberian steroid yang akhirnya keseluruhannya akan dapat berpotensi menyebabkan gangguan pertumbuhan pada seorang anak. Nah, ini studi di Indonesia yang menilai hubungan antara skor rinitis alergi dengan kualitas hidup pada pasien dengan rinitis alergi. Didapatkan bahwa dengan semakin tingginya skor dari gejala rinitis alergi, ternyata kualitas hidupnya pun jadi
lebih rendah dibandingkan yang skornya lebih kecil. Yang eh, yang memperlihatkan bahwa memang benar adanya alergi bisa mengurangi kualitas hidup anak dan juga orang tuanya juga. Nah, kemudian kita masuk ke pemeriksaan diagnostik untuk alergi. Tentunya sama seperti kasus lainnya, riwayat klinis itu tetap menjadi lini pertama ketika kita ketemu dengan anak yang alergi. Baru kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan penunjang. Ya, meskipun kita tahu bahwa pemeriksaan-pemeriksaan alergi itu sudah banyak eh, diadakan di banyak rumah sakit dan laboratorium, termasuk Prodia, dan juga banyak kasus-kasus di masyarakat di mana saking khawatirnya orang tua, saking paniknya orang tua, maka orang tua yang inisiatif sendiri datang ke laboratorium, kemudian minta cek alerginya, gitu. Nah, tentunya tidak boleh terbalik, pemeriksaan penunjang terlebih dahulu sebenarnya, karena riwayat klinis menjadi alur pertama yang harus dilakukan untuk kasus-kasus alergi. Nah, kenapa riwayat klinis itu penting pada kasus alergi? Yang pertama, sebenarnya untuk menentukan apakah sebenarnya pemeriksaan alergi itu perlu dilakukan atau tidak. Nah, ini pedoman dari host menyatakan bahwa memang ada beberapa indikasi tes alergi pada anak. Biasanya memang makin membingungkan suatu penyebab alergennya apa, maka makin tinggi indikasi melakukan tes alergi pada anak. Misalnya gejala gastrointestinal yang tidak jelas, terus ditemani dengan adanya tanda atopik, maka membuat kita, oke benar ada indikasi untuk dilakukan tes alergi. Kemudian pada urtikaria akut juga hal serupa bisa membuat indikasi pemeriksaan, dan contohnya untuk misalnya gigitan serangga, itu hanya indikasinya bila terdapat reaksi sistemik yang berat, dan anafilaksis juga kalau pencetusnya tidak jelas, maka kita bisa menyarankan melakukan pemeriksaan tes alergi pada anak. Nah, alasan kedua kenapa tetap riwayat klinis harus dilakukan dengan baik pada kasus-kasus alergi adalah untuk memandu dan menentukan pemeriksaan apa yang perlu dilakukan pada pasien kita. Nah, dari riwayat klinis kita bisa tahu bahwa sebenarnya apakah gejala alergi ini lebih disebabkan oleh alergen makanan, hirupan, atau kontak. Karena tentunya berbeda apabila kasusnya memang benar alergi makanan dengan gejala gastrointestinal ataupun kasus-kasusnya merupakan kasus rinitis alergi yang kadang memang butuh pemeriksaan lebih luas lagi. Selain inhalan juga makanan pun bisa menimbulkan gejala alerginya susah untuk dikontrol. Dan juga riwayat klinis akan menentukan apakah ada kontraindikasi dilakukannya pemeriksaan. Contohnya, ketika kita melakukan skin prick test, maka ada hal-hal yang harus diperhatikan yang kita dapatkan tentunya dari riwayat klinis yang harus dilakukan terlebih dahulu. Nah, kami dokter anak memang memiliki salah satu skill set untuk melakukan anamnesis alergi. Nah, ini salah satu contohnya di mana seperti apa alergi yang terjadi, apakah pernah anafilaksis, karena kalau misalnya pernah anafilaksis, biasanya kita nggak berani melakukan skin prick test, apalagi intradermal test. Kemudian kita tanya riwayat keluarganya seperti apa, gejalanya apa saja, karena biasanya gejala alergi tidak hanya satu organ saja, tapi bisa saja meliputi organ yang lainnya, dan juga untuk gejala-gejalanya seperti apa yang akan menyarankan kita untuk bisa memilih bila skin prick test, maka zat apa yang mau kita ujikan. Nah, yang ketiga, kenapa riwayat klinis juga tetap penting? Karena untuk memastikan benar atau tidaknya alergi dan perlu atau tidaknya dilakukan tes lanjutan atau dilakukan penghindaran atau diterapi atau tidak. Nah, kalau dokter-dokter sekalian lihat, ini adalah tabel cara membaca hasil IgE spesifik dan IgE panel. Nah, jadi ketika kita lihat selalu bahwa hasil-hasil dari IgE spesifik gitu dari IgE panel meskipun dia hasil sensitivasinya tinggi itu sifatnya benar-benar hanya kemungkinan alergi berdasarkan IgE spesifik yang tentunya tetap harus dicocokkan dengan bagaimana riwayat klinisnya yang menentukan apakah kemungkinan alerginya itu benar-benar ada berdasarkan riwayat klinis. Jadi misalnya kemungkinan alerginya berdasarkan lab tinggi dan berdasarkan riwayat klinis juga sesuai, maka kita
lumayan yakin, oh memang benar dia alergi terhadap zat alergen tersebut. Tapi kalau misalnya dari labnya itu kita lihat bahwa hasilnya rendah, tapi ternyata kemungkinannya tetap tinggi, nah itu biasanya kita bisa melakukan misalnya food challenge untuk menilai apakah benar hal tersebut terjadi. Nah, untuk beberapa pemeriksaan yang bisa dilakukan, yang pertama adalah pemeriksaan skin test. Nah, memang ada 3 cara melakukan skin test pada anak. Yang pertama adalah intradermal skin test, yang kedua adalah scratch test, dan yang ketiga adalah skin prick test. Nah, untuk intradermal skin test memang tidak eh, tidak dibolehkan untuk dilakukan oleh dokter-dokter umum sekalian, bahkan hanya dokter anak yang sudah terlatih melakukan intradermal skin test boleh melakukan untuk pada kasus-kasus alergi. Untuk scratch test sendiri atau uji gores biasanya memang sudah mulai ditinggalkan karena tidak akurat, dan yang memang paling banyak dipakai adalah uji skin prick test. Nah, memang prinsip pemeriksaannya adalah kontak sejumlah kecil alergen akan menyebabkan hubungan silang antara alergen dan sel emas permukaan kulit, dan akhirnya akan mengeluarkan mediator, salah satunya adalah histamin. Nah, histamin inilah yang menimbulkan reaksi Will yang akan kita lihat dan menentukan apakah hasil tersebut positif atau tidak. Pada skin prick test selalu harus dilakukan juga uji kontrol, yakni sebagai pembanding antara zat yang akan dicobakan dengan zat histamin itu sendiri. Nah, untuk kelebihan dari skin prick test antara lain, sebenarnya dia memang utamanya adalah murah dan mudah diulang dan dapat dilakukan dengan alergen hidup, alergen kontak, dan juga alergen makanan. Nah, mungkin dokter-dokter sekalian juga saya pernah mendengar bahwa skin prick test itu memang sebenarnya ada paketnya, cuma di Indonesia memang belum ada paket bakunya untuk skin prick test tersebut. Namun di satu sisi bisa jadi kelebihan juga karena memang pada skin prick test di populasi anak eh, bahkan zat yang dicurigai oleh anak itu bisa kita langsung teteskan saja di kulit. Jadi setelah kita cukit kulitnya lalu kita teteskan zat yang dicurigai. Misalnya kalau curiga apakah semangka yang menyebabkan alerginya atau kiwi yang menyebabkan alerginya atau misalnya susu yang menyebabkan alerginya, tinggal kita teteskan di kulit tersebut lalu kita lihat apakah timbul reaksi Will sebagai tanda bahwa memang terdapat sensitivasi dari hasil skin prick test. Nah, namun skin prick test memang punya beberapa kekurangan. Yang pertama, sensitivitasnya memang pada yang makanan lebih rendah, ada risiko anafilaksis memang meskipun rendah, dan juga sulit dilakukan pada anak yang lebih kecil. Mungkin bisa dokter-dokter sekalian bayangkan, meskipun secara Ikatan Dokter Anak Indonesia usia terkecil dilakukan skin prick test adalah 4 bulan, tapi bayangkan apabila usia 9 bulan atau bahkan usia setahunan dilakukan skin prick test yang jumlahnya agak banyak, tentunya pasti akan sulit untuk memeriksakan uji ini karena memang ada rasa sakit yang berulang-ulang kali apabila zatnya ditusukkan banyak, tentunya akan sulit untuk dilakukan. Nah, kekurangan lainnya adalah memang hasil ini akan dipengaruhi oleh pemberian beberapa antihistamin. Nah, pada antihistamin generasi pertama itu bisa 3 sampai 7 hari memengaruhi hasil dari skin prick test. Namun untuk yang generasi kedua biasanya memang lebih singkat, bisa 3 hari udah boleh kita lakukan si skin prick testnya ini. Nah, ketika skin prick test tidak bisa dilakukan atau tidak ideal dilakukan pada kasus-kasus alergi pada anak, memang alternatifnya adalah pemeriksaan IgS serum, di mana kita mengambil menilai adakah antibodi terhadap IgS spesifik dalam tubuh seorang anak. Nah, apabila dibandingkan dengan skin prick test, memang dia tidak ada risiko anafilaksis karena kita yang menilai serum dari pasien dan juga tidak dipengaruhi oleh antihistamin yang sering dikonsumsi pasien. Jadi memang hal tersebut kenapa diulang-ulang terus di perbedaan antara skin prick test dan juga IgS spesifik, karena pada kasus kenyataannya seringkali ketika dia harus melakukan tes alergi, tentunya sudah ada gejala yang sebelumnya terjadi sehingga anak tersebut dalam pengaruh antihistamin sehingga eh, tidak bisa kadang dilakukan skin prick test pada waktu si pasien datang, dan IgS spesifik menjadi pemeriksaan ideal yang bisa dilakukan. Nah, kemudian
pada kasus-kasus dermatitis atopik, kami sering menemukan bahwa kalau kasus kulitnya berat sekali, tentunya juga tidak bisa dilakukan pemeriksaan skin prick test, sehingga IgE spesifik lebih unggul dalam kasus-kasus kulit dan dermatitis atopik yang berat. Namun memang kekurangannya bila dibandingkan skin prick test, harganya memang lebih mahal untuk IgE spesifik dalam serum ini. Nah, di Prodia sendiri juga memang bisa dilakukan panel-panel pemeriksaan IgE, antara lain IgE Atopi Panel Indonesia, di mana sebenarnya udah ada panel dari luar negeri, kemudian ditambahkan beberapa hal-hal khusus yang memang cocok dengan populasi Indonesia, seperti kapuk, dan juga beberapa zat-zat lainnya. Dan untuk IgE panel pediatri, memang salah satu perbedaan utamanya adalah adanya pemeriksaan IgE untuk komponen-komponen susu sapi. Nah, ini tadi sempat kita bahas sedikit di mana ketika kita melihat hasil IgE serum, kita pasti akan lihat juga bagaimana kemungkinan alergi berdasarkan riwayat klinisnya. Karena seperti yang dokter-dokter ketahui bahwa hasil IgE ini tidak menginterpretasikan alergi secara pasti, tapi hanya menilai sensitisasi terhadap zat yang sedang diujikan. Nah, ini tabel ini bisa digunakan untuk memandu apakah kita yakin apakah kasus tersebut benar alergi terhadap zat tersebut, atau masih mungkin, atau ternyata memang benar tidak alergi. Nah, kemudian kadang kita juga tidak hanya memeriksa IgE spesifik, tapi kami dokter anak juga kadang menggunakan IgE total untuk membantu menilai kasus-kasus yang dicurigai alergi. Indikasi utamanya nomor satunya tentunya membedakan kelainan yang dimediasi IgE atau non-IgE. Nah, namun perlu diingat bahwa kadar IgE total pada anak itu bila hasilnya rendah, itu tidak langsung berarti bahwa anak tersebut memang tidak mengalami alergi. Sehingga eh, balik lagi riwayat klinis masih tetap harus dilakukan meskipun IgE totalnya ternyata kok rendah. Nah, kadar IgE total yang normal atau rendah tadi ternyata didapatkan pada hampir 50% pasien anak dengan alergi. Dan perlu diingat juga bahwa kadar IgE total juga bisa meningkat pada kasus alergi, infeksi parasit, dan apabila tinggi sekali bisa juga merupakan pertanda bahwa anak tersebut mengalami gangguan imunologi. Nah, terdapat kolerasi antara IgE total dengan jumlah penyakit alergi dan jumlah alergen yang dicetuskan. Jadi semakin istilahnya semakin alergi dan atopi seseorang anak, kita bisa lihat bahwa sebenarnya kadar IgE totalnya juga makin lama makin meningkat. Nah, kalau demikian, pemeriksaan apa yang harus kita lakukan pada kasus-kasus alergi? Nah, sebenarnya kita balik lagi ke evidence-based medicine ketika kita bertemu pada pasien anak dengan alergi. Nah, dokter-dokter sekalian harus mengingat bahwa evidence-based medicine itu terdiri dari 3 pilar. Yang pertama, bukti terbaik yang ada, yang biasanya kita lihat dari pedoman yang sudah ada, bukti-bukti penelitian terdahulu, yang kemudian ditemani oleh bagaimana pandangan riwayat klinis kita sebagai klinisi. Hal ini yang bisa didapatkan dari riwayat klinis tadi dan juga pengalaman kerja kita. Dan tentunya yang terakhir, yang lumayan sering terpakai pada kasus alergi adalah bagaimana si patient preference atau keinginan pasien. Karena seperti yang tadi sempat dibahas, pada skin prick test meskipun murah, namun tentunya menyakitkan ya pada anak untuk dilakukan, apalagi yang zat mau detect itu lumayan banyak. Dan yang kedua, perlu diperhatikan juga harga, karena memang untuk pemeriksaan IgE ini memang tidak mudah di cover oleh BPJS. Kebanyakan memang bayar pribadi atau insurance, dan hal tersebut tentunya akan menentukan apakah kita harus pakai IgE spesifik saja, IgE panel yang keseluruhan, atau memang karena masalah biaya memang harus kembali ke skin prick test. Nah, penelitian tentang cost effectiveness di Italia menemukan bahwa ternyata dengan melakukan pemeriksaan IgE itu bisa menghemat banyak hal, tidak tidak hanya di bulan-bulan tersebut, tapi hingga ke 2 tahun ke depannya. Jadi semakin cepat diketahui dengan menggunakan pemeriksaan IgE, ternyata meskipun mahal di awal, tapi setelah 2 tahun dinilai,
karena cepat ketahuan, cepat diintervensi, dan kondisi alerginya cepat membaik, justru biaya-biaya untuk ke dokter, biaya-biaya obat-obatannya ternyata justru lebih rendah setelah dikuantifikasi di 2 tahun setelahnya. Nah, kita coba sedikit bahas pada kasus-kasus yang sering dijumpai. Tadi dari hasil Prof. Gatot, kita sama-sama mengetahui bahwa memang rinitis alergi merupakan masalah yang paling banyak ditemukan pada populasi anak. Nah, beberapa gejalanya antara lain tentunya yang paling banyak adalah obstruksi nasal atau misalnya hidung yang kongestif, kemudian bersin, kemudian tenggorokan gatal, juga bisa batuk, dan bahkan ada gejalanya sakit kepala. Nah, di sebelah gambar yang kanan ini sebenarnya juga salah satu hal yang banyak ditemukan di kasus anak dalam 1 tahun belakangan ini, di mana salah satu gejala rinitis alergi itu tidak harus eh, rinore atau pilek yang benar-benar nyata, tapi bisa saja sekadar postnasal drip. Jadi sekret yang turun kemudian mengiritasi tenggorokan dan akhirnya menyebabkan batuk. Kalau misalnya dokter-dokter sekalian memperhatikan dalam beberapa bulan terakhir, banyak anak yang mengalami hal tersebut. Biasanya infeksinya men-trigger rinitis alerginya menjadi lebih berat atau lebih muncul untuk gejalanya. Dan salah satu ciri yang didapatkan biasanya ketika anaknya tidur, jadi siang dan sorenya baik-baik saja, tapi ketika tidur kemudian postnasal dripnya terjadi, kemudian mengiritasi uh, tenggorok dan faringnya, dan kemudian anaknya terbatuk-batuk di malam hari. Nah, pas kita lihat ternyata memang benar ada tonfa yang membesar, kemudian gejala-gejala alergi lainnya juga ada, riwayat atopinya jelas, oh ternyata dia mengalami rinitis alergi. Nah, rinitis alergi ini memang penting untuk dikelola karena berhubungan dengan kualitas hidup anak. Ini penelitian oleh Shading yang menilai bagaimana sih kualitas hidup anak dengan rinitis alergi dari usia 6 hingga 15 tahun, dan didapatkan bahwa memang semakin berat dan semakin tidak terkontrolnya gejala, maka jumlah unhealthy days, yakni hari di mana kualitas hidupnya lebih rendah, akan lebih banyak. Nah, bagaimana pedoman standar dari Ikatan Dokter Anak Indonesia dan juga dari organisasi yang dunia, memang kalau misalnya di populasi Indonesia memang kadang karena tadi pedoman IBM tadi, di mana memang pemeriksaan IgE belum tersedia secara luas, kadang memang riwayat klinis dan karena penyebabnya paling banyak adalah tungau debu rumah, biasanya kami tetap menganjurkan hal tersebut untuk dievaluasi dan juga dihindari alergen tersebut sejak awal kontak dengan pasien. Namun sebenarnya kalau kita pakai pedoman Eropa atau pedoman Amerika, memang sebenarnya ketika rinitis alergi terjadi, memang ketika zat yang dicurigai itu sudah bisa diidentifikasi melalui riwayat klinis, biasanya tetap dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan IgE. Biasanya IgE yang dianjurkan kalau riwayat klinisnya sudah jelas, maka bisa dengan IgE spesifik saja atau dengan skin prick test. Nah, hal tersebut mengkonfirmasi kecurigaan kita dari riwayat klinis sehingga penghindaran alergen bisa lebih optimal dilakukan. Untuk terapinya memang sesuai dengan tingkatan derajat dari rinitis alergi tadi. Kalau misalnya jarang sekali timbul dan ringan, kadang kita pakai oral saja, antihistamin oral, kemudian lakukan evaluasi dari alergen yang ada di sekitar pasien, dan sebenarnya kebanyakan bisa merespon kalau misalnya dia gejalanya ringan saja. Namun pada gejala yang sudah sedang dan berat, biasanya memang agak sulit hal tersebut untuk dikontrol. Biasanya kami tetap gunakan um, kortikosteroid intranasal dan tentunya ditemani dengan eliminasi dari zat alergen. Namun untuk nah, untuk rinitis alergi sendiri, memang salah satu kesulitannya adalah tidak selalu bahwa penyebabnya adalah alergen yang inhalan. Nah, ini memang studi pada lebih dari 2.000 anak di Guangdong, China.
itu menemukan memang benar seperti yang di Indonesia paling banyak memang tungau deru rumah, kecoa, dan juga bulu-bulu halus dari hewan. Namun bisa dilihat bahwa ternyata alergen-alergen yang sifatnya instan itu juga lumayan banyak berhubungan dengan rinitis alergis. Nah, pada kasus-kasus seperti ini biasanya sangat berperan pemeriksaan IgE panel pada kasus yang rinitis alerginya sulit sekali terkontrol. Untuk kasus kedua, yakni misalnya pada kasus alergi makanan, ini juga mulai dulu ketika saya masih S1 atau koas, tampaknya jarang sekali ya kita menemukan alergi makanan pada anak gitu. Paling sering hanya alergi susu saja. Namun makin di sini makin banyak ditemukan alergi makanan dengan berbagai gejala mulai dari gastrointestinal maupun bahkan yang non gastrointestinal seperti respiratory tadi. Nah, studi oleh Savitri di Surabaya itu menemukan bahwa susu sapi, ayam, kemudian seafood, telur, coklat, beberapa buah-buahan itu menyebabkan memiliki hasil SPT yang positif pada anak berusia 0 sampai 18 tahun. Nah, penelitian terbaru juga dilakukan di Surabaya juga menemukan hasil yang hampir serupa sebenarnya, di mana telur, kemudian susu sapi, coklat menjadi penyebab alergi makanan paling banyak pada populasi anak. Nah, bagaimana pendekatan ketika kita mencurigai seorang anak mengalami alergi makanan? Nah, kalau memang alergi makanannya sifatnya life threatening seperti mengalami anafilaksis atau angioedema yang berat, memang pilihannya masih bisa SPT atau SIGE. Cuman benar bahwa spesifik IgE, IgE serum atau bahkan IgE panel lebih ideal dilakukan kalau memang pernah melakukan life threatening reactions karena perlindungan hukum untuk kitanya juga jadi lebih baik. Nah, namun eh, bila kondisi alerginya tidak life threatening, SPP masih boleh dilakukan. Kemudian kita akan bisa menentukan apakah alergi makanan yang menyebabkan hal tersebut. Kalau masih membingungkan, memang oral food challenge bisa dilakukan dengan terlebih dahulu mengeliminasi makanan yang dicurigai. Pada populasi dewasa memang biasa 3 sampai 6 bulan dulu dipuasakan, cuman pada anak memang pedomannya berbeda-beda. Ada yang bilang 1 bulan, 2 bulan, ada juga yang bilang 3 bulan. Nah, em, untuk alergi makanan sendiri, memang ketika kita nanti menerima hasil misalnya IgE yang kita lakukan adalah IgE panel, mungkin saja hasil yang menunjukkan sensitisasi itu banyak sekali, misalnya lebih dari 3. Tadinya kita mencurigai hanya misalnya susu sapi dan coklat saja, tapi ternyata stroberinya muncul juga, atau misalnya buah-buahan ada yang muncul. Nah, padahal pasiennya mengaku ketika dia makan buah-buahan tersebut, maka tidak timbul reaksi yang serupa. Nah, perlu kita semua ingat bahwa memang adanya cross reactivity di mana meskipun zat alerginya beda, ternyata tubuh menganggap hal tersebut merupakan sama-sama alergen. Sehingga pada kasus-kasus demikian, tetap sebenarnya yang semua yang dicurigai atau hasilnya sensitisasinya positif, itu kita eliminasi dulu terlebih dahulu. Dan ketika sudah gejalanya terkontrol, kita boleh kenalkan makanan yang skornya paling rendah dulu. Kalau memang baik, baru kita kenalkan eh, makanan dengan skor yang lebih tinggi untuk menentukan sebenarnya makanan apa yang menyebabkan kondisi alergi pada pasien. Nah, kami pada kasus-kasus dokter anak, tentunya pada 2 tahun pertama, kasus ini yang paling sering dijumpai, yakni alergi makanan berupa alergi susu sapi. Nah, kalau melihat pedoman dari rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia, memang balik lagi temuan klinis dulu yang diutamakan ketika kita bertemu pasien dengan alergi susu sapi. Nah, apabila fasilitas ada, memang kita harus melakukan uji tusuk kulit atau IgE spesifik untuk menentukan apakah dia benar-benar mengalami alergi susu sapi atau tidak. Namun, kita tetap harus tanpa menunggu hasilnya pun, kita boleh memang benar gejalanya ada, kita boleh juga melakukan diet eliminasi dan mengganti sementara
Em, Apabila anaknya susu formula, kita ganti dulu dengan yang terhidrolisat ekstensif minimal 2 sampai 4 minggu. Atau kalau misalnya dia masih mengkonsumsi ASI, maka ibunya yang harus mengeliminasi susu sapi dan produknya dari diet si ibu. Nah, kemudian kita lihat bagaimana responnya. Nah, di laboratorium panel pediatri, sebenarnya kita juga bisa menilai tadi komponen susu sapi apa yang sebenarnya menyebabkan sensitasi dan kemungkinan penyebab alergi pada anak. Nah, ada apakah dia alfa laktalbumin yang menyebabkannya, atau beta laktoglobulin yang menyebabkannya, atau memang si kasein yang menyebabkan gejala alergi pada anak tersebut. Nah, hal tersebut sebenarnya agak lain dengan pemrosesan susu, karena kita ketahui bahwa ketika susu diproses, maka protein-protein yang di dalam susu tersebut akan berubah. Contohnya, ketika di raw milk, maka whey protein masih akan stabil saja, tapi karena whey protein sifatnya itu tidak toleran terhadap panas, maka ketika dilakukan pemrosesan, seperti contohnya susu UHT, maka dia akan hilang si protein whey tersebut. Salah satunya si laktalbumin dan beta laktoglobulin. Hal ini jadi menjawab pertanyaan, kenapa kok misalnya anak dengan susu formula dia timbul gejala, tapi pas minum UHT kok baik-baik saja. Nah, kalau zaman dahulu memang bagaimana menerapi alergi, nomor satu selalu menghindari alergen saja gitu ya, menghindari alergen, menghindari alergen. Namun makin kesini kita makin paham bahwa ternyata alergi itu tidak sederhana itu. Karena untuk bisa terjadinya alergi pada anak, selain genetik, itu dibutuhkan juga epigenetik dan juga lingkungan dan juga peran barrier dari tubuh. Nah, ketika epithelial barrier dari tubuh, kulit, paru-paru, dan juga gastrointestinal mengalami kelainan, dia pasti akan meningkatkan risiko atau chance seorang anak itu mengalami alergi. Apa yang bisa merusak barrier-barrier tubuh tersebut? Nah, beberapa hal antara lain perubahan iklim, kemudian perubahan diet, kemudian perubahan pola mikrobiom di dalam tubuh, dan tentunya zat-zat environmental dan juga polusi-polusi yang ada di sekitar anak. Nah, em, ketika ambil darah buat alergi, kadang memang kami dokter anak akan mintakan juga tuh si kadar vitamin D-nya seperti apa. Karena memang vitamin D ternyata salah satu vitamin yang berperan dalam modulasi sistem imun dari tubuh anak. Di mana ketika terdapat defisiensi vitamin D, maka TLPR2 yang berperan pada kasus alergi itu menjadi lebih overreaktif. Dan selain itu, barrier kulit pun ditentukan juga oleh vitamin D. Sehingga systematic review dan meta-analisis juga sudah menyatakan bahwa ada hubungan antara kadar vitamin D dan defisiensi vitamin D dengan pengelolaan kasus kasus alergi. Ini contohnya adalah kasus rhinitis alergi. Yang kedua, em, salah satu penyebab timbulnya alergi adalah adanya dysbiosis yang ditemani lagi oleh integritas barrier tubuh yang tidak baik. Nah, ini juga menjawab kenapa penelitian-penelitian mengenai prebiotik, probiotik itu mulai banyak dilakukan pada kasus-kasus alergi. Karena pada kondisi di mana kadar mikrobiom di dalam tubuhnya relatif baik, ternyata kasus alerginya lebih rendah dan juga sebaliknya. Nah, ketika dokter-dokter mau meresepkan probiotik, perlu diingat bahwa tidak semua probiotik itu sebenarnya sama dan serupa. Nah, meta-analisis yang sudah dilakukan itu sebenarnya ada pada dua probiotik ini, yakni Lactobacillus reuteri dan juga yang Rhamnosus GG. Nah, dua hal ini boleh dicobakan karena dia em, untuk harmnya rendah, namun untuk manfaatnya possible memiliki manfaat dalam kasus-kasus pengontrolan alergi. Jadi secara kesimpulan memang karena kasus alergi itu tetap membutuhkan riwayat klinis untuk memandu indikasi pemilihannya seperti apa dan benar tidaknya alergi, dan pernah lupakan riwayat klinis sebelum kita melakukan pemeriksaan laboratorium pada pasien. Dan telah dijelaskan beberapa alternatif pemeriksaan yang tentunya akan disesuaikan dengan masing-masing kasus.
Mungkin demikian dari saya. Terima kasih dokter-dokter sekalian. Baik, terima kasih Dokter Damar penjelasannya. Jadi ini terkait dengan alergi, terutama bagaimana approach-nya pada pasien anak gitu ya. Jadi tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Dokter Damar, di mana ternyata untuk diagnosis alergi ini, maka riwayat klinis itu dibutuhkan gitu ya untuk memandu pemilihan pemeriksaan dan juga diagnosis alerginya. Jadi memang tadi ada beberapa ya dok ya, mengapa sih kita membutuhkan riwayat klinis itu penting, terutama pada alergi pada anak. Jadi yang pertama untuk menentukan apakah pemeriksaan alergi itu perlu dilakukan atau tidak, kemudian menentukan pemeriksaan apa yang perlu dilakukan, dan juga untuk memastikan benar atau tidaknya alergi dan perlu atau tidaknya dilakukan tes lanjutan atau penghindaran atau terapi gitu. Dimana tadi baik kalau alergi inhalasi itu lebih banyak seperti tungai atau debu rumah ya dok ya. Dan kalau pada anak tadi kalau tidak salah susu, terus juga telur dan juga eh, ada apa lagi tadi dok ya? Coklat ya dok ya? Iya. Yang cukup banyak. Iya, baik dokter. Nah, ini sambil menunggu pertanyaan yang ada di sini, saya mungkin menyampaikan pertanyaan yang sebelumnya sempat disampaikan oleh dokter-dokter juga ya dok ya. Jadi kan sebelum acara ada juga sempat mengumpulkan pertanyaan. Eh, Oke. Tadi juga sempat dok dibahas mengenai vitamin D kan ya. Nah, kalau untuk vitamin D ini gitu, bagaimana nanti mengevaluasi hubungan antara defisiensi vitamin D dan juga penyakit alergi. Dan tadi juga sempat dibahas nih dok terkait dengan perubahan mikrobiom usus gitu pada pasien alergi. Dan bagaimana sih apa pemeriksaan laboratorium yang nantinya juga dapat mengidentifikasi perubahan mikrobioma usus pada pasien alergi, dan nanti bagaimana dok hasilnya dapat dimanfaatkan secara klinis? Dua pertanyaan itu dulu dokter terkait dengan vitamin D dan juga mikrobioma usus. Gitu. Oke, iya. Terima kasih Mbak Bena. Ya, jadi memang kalau untuk vitamin D benar nih, karena studinya sudah mulai banyak pada level meta-analisis, jadi memang sudah lumayan yakin bahwa kasus-kasus alergi dan juga autoimun ternyata berkaitan erat dengan kadar vitamin D. Nah, jadi sebenarnya balik lagi ketika kita ketemu kasus alergi, kalau zaman dulu udah ketemu zat alergennya, terus udah pasti edukasinya dan tekstur juga bilang udah hindarin aja alergennya titik selesai gitu. Nah, tapi ternyata karena mekanisme alergi itu salah satunya adalah barrier tubuh yang rusak yang juga dihubungkan dengan hal-hal lain dan juga tadi memang disregulasi dari si imun tubuh sendiri. Nah, memang semua faktor yang berhubungan dengan disregulasi imun dan juga faktor yang berhubungan dengan barrier tubuh itu harus dibenerin juga. Nggak cuma semata-mata alergennya tahu dan dihindari saja. Nah, salah satu yang ibaratnya mudah sebenarnya kalau kata sederhananya mudah untuk dinilai itu sih kadar vitamin D-nya tadi. Nah, biasanya sekalian ambil lab, terus vitamin D-nya kita lihat. Nah, pada kebanyakan kasus kalau dari pengalaman saya yang alerginya sulit dikontrol itu ternyata kadar vitamin D-nya misalnya defisiensi. Nah, dokter-dokter jangan takut untuk ketika lihat kadar vitamin D-nya defisiensi, maka dosis yang diberikan jangan dosis suplementasi lagi, tapi adalah dosis terapi untuk vitamin D. Biasanya dosisnya jadi akan lebih besar dibandingkan dosis vitamin atau suplementasi sehari-hari dan kemudian kita berikan dosis besar tersebut biasanya selama 6 minggu dan kemudian kita turunkan dosisnya. Jadi pedomannya menurut IDAI sudah ada, bisa diikuti dan kemudian kita nilai lagi tuh kadar vitamin D-nya setelah 2 sampai 3 bulan melakukan terapi vitamin D untuk menilai apakah sudah cukup dengan dosis gitu atau memang masih perlu melanjutkan dosis tinggi kembali. Nah, jadi untuk vitamin D seperti itu. Kadang kita menemukan kasus yang dermatitis atopik itu udah kemana-mana gitu ya, udah sibuk pakai lotion inilah, lotion itulah, kok nggak baik-baik gitu ya. Ternyata pas dicek, oh ternyata pengontrolan alerginya masih sulit karena ternyata vitamin D-nya masih rendah, yang ternyata berhubungan dengan disregulasi imun dan juga kekokohan di barrier tubuh. Nah, terus yang kedua memang benar adanya bahwa mikrobiom itu berhubungan dengan em, alergi tadi gitu ya sebenarnya. Nah, untuk yang mikrobiom ini memang tidak sepraktikal vitamin D yang dari serum kita cek gitu ya. Mikrobiom memang dari studi-studi
yang sudah ada memang nanti dilihat kultur fesesnya seperti apa, yang keluar seperti apa. Namun tampaknya masih terlalu mahal dan memang belum praktikal untuk dilakukan sehari-hari. Nah, pada kasus-kasus, jadi mikrobiomnya seperti apa sih kondisinya? Biasanya dokter akan lihat riwayat sebelumnya. Misalnya ternyata dietnya itu tidak beragam, sama sekali tidak baik. Misalnya sayur buah sama sekali tidak ada, terus konsumsi junk foodnya lumayan tinggi gitu, atau misalnya konsumsi susu dan makanan real foodnya tidak seimbang gitu. Nah itu pasti jadinya terjadi disbiosis di mana kondisi populasi mikrobiom di ususnya itu jadinya tidak seimbang secara riwayat klinis. Nah pada kasus-kasus seperti itu boleh saja dibantu diberikan dengan simbiotik gitu ya. Misalnya probiotik tertentu, usahakan probiotik yang sudah ada studinya dan apakah ada efeknya? Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Tapi itu jadi kayak usaha karena efek sampingnya apa dok? Jarang sekali ada efek sampingnya sebenarnya probiotik paling diare, cuman itu juga kasusnya jarangnya jarang banget gitu. Jadi diberikan saja dulu sebentar, ternyata dia bisa jadi potensi terapi adjuvan untuk kasus alergi yang sulit terkontrol gitu. Memang untuk probiotik yang kita pede banget berikannya pada bayi prematur biasanya, karena mikrobiom ususnya pasti belum sama dengan anak yang biasa. Terus studi terbaru memang ada perbedaan mikrobiom antara bayi lahir SC dan juga bayi lahir spontan misalnya. Itu juga masih dalam tahap penelitian apakah memang semuanya harus dapat si probiotik itu. Jadi memang kalau mikrobiom belum begitu praktikal, tapi dia karena nggak harm, jadi ya sah-sah aja untuk jadi usaha mengontrol alergi Mbak. Baik, baik. Jadi memang kalau untuk yang vitamin D sudah banyak ya dok ya studinya. Kalau mikrobiom Hmm, bisa kita coba karena memang untuk studinya sudah ada ya dok ya mengaitkan, tapi mungkin hmm. secara praktikal mungkin belum terlalu ada karena pemeriksaannya sendiri juga masih jarang ya dok ya belum ada ya dok ya. Iya Di benar. Indonesia masih kita rujuk juga ke luar negeri walaupun Oh mungkin iya nanti iya. di 1 sampai 2 tahun ke depan insya Allah mungkin Prodia sudah mengerjakan juga untuk gut mikrobiom ini. Semoga bisa ya dok ya jadi terus membantu. Dokter sebenarnya ini masih ada 8 menit, tapi ada 6 pertanyaan. Boleh ya dok ya? Boleh boleh boleh. Boleh dibantu nih dok? Oke, baik. Mohon izin bertanya, di dalam praktik sering orang tua pasien anak meminta tes alergi untuk yang dewasa saja. Oh mungkin IgE Panel Indonesia gitu ya dok ya, Hmm, karena lebih lengkap. Apakah hal tersebut boleh ya dok ya atau oke gitu? Nggak apa-apa, hmm. tetap Oke. sesuaikah gitu ya dok ya? Oh iya iya. Boleh boleh. Jadi sebenarnya em, memang yang benar lebih lengkap karena kan 54 kalau nggak salah gitu ya. Dibandingkan yang 20-an saja yang panel pediatri. Nah, apakah boleh? Sebenarnya boleh saja. Nah, perbedaan utamanya kalau panel pediatri memang kita bisa cek komponen-komponen susunya tadi yang agak lain dengan kasus pada bayi paling banyak kan memang alergi susu sapi. Nah, itu mulai ketahuan tuh. Jadi komponen apa sih sebenarnya yang berhubungan gitu. Tapi kalau memang mau cek yang panel Indonesia sebenarnya boleh-boleh saja karena lebih banyak untuk inhalannya. Contohnya pada kapuk tuh ada gitu. Karena bukan banyak bahan-bahan tekstil sekarang yang mulai macam-macam tuh ya. Gitu. Jadi boleh-boleh aja. Nanti balik lagi ketika nanti ketemu hasilnya, jangan lupa untuk pastikan riwayat klinisnya tadi, karena dia hanya menilai sensitivitas, tapi tidak menilai benar-benar pasti alergi apa enggak gitu. Tapi apakah boleh? Boleh saja kok sebenarnya. Nah, mungkin merasa ya tadi ya dok ya inhalannya lebih Hmm. banyak ya dok ya. Baik, terima kasih dokter Damar. Selanjutnya dok langsung ya dok ya mengejar Hmm. nih dok. Jadi kapan sebaiknya menghindari alergen untuk mengurangi sensitivasi atau malah memaparkan alergen untuk menimbulkan toleransi? Gitu. Ya. Nah, jadi prinsip pertama sebenarnya dari riwayat klinis kita harus tahu dulu gejalanya seperti apa. Kalau gejalanya berat atau memang ada riwayat anafilaksis, sarannya jangan coba-coba sendiri gitu ya. Jangan coba-coba sendiri dengan konsep ini gitu. Jadi udah biar kebal gitu cobain aja. Tapi kalau sebelumnya gimana gejalanya kalau makan udang? Ini dok batuk-batuk merah banget sampai sesak napas gitu. Nah itu jangan coba-coba untuk kasih sensitasi sendiri gitu biar dia kebal. Nah memang idealnya untuk hal tersebut kalau memang sudah kejadian em, nanti dokter anak biasanya akan ngajarin cara melakukan pengenalannya seperti apa. Biasanya kalau alergennya agak banyak, kita kenalin dengan yang tadi tesnya yang lebih rendah dulu hasil sensitasinya.
untuk melihat responnya seperti apa dengan berbagai jenis masakan rebus, goreng gitu ya. Semuanya dicobain karena kan protein hewan itu berubah-berubah berdasarkan cara memasaknya. Nah, kemudian kalau ringan kita bisa coba cara itu, jadi dikenalin pelan-pelan dan bertahap dengan food diary. Tapi kalau misalnya memang dia suatu alergi yang serius gitu ya, biasanya dokter akan punya pedoman standarnya. Contohnya kalau pada alergi susu sapi, memang kan dia 2 sampai 4 minggu dulu diganti ke susu biasa, terus nanti 6 bulan kemudian itu boleh dicoba lagi dengan susu sapi yang biasa. Nanti dilihat gejalanya seperti apa gitu. Tapi kalau misalnya untuk kasus-kasus yang lebih berat, misalnya alergi kacang yang biasanya seumur hidup terjadi, biasanya udah ada protokol imunoterapinya sih untuk hal tersebut. Jadi untuk kesimpulan jawabannya, em, harus sesuai gejala. Kalau gejala ringan, biasanya dokter akan ngajarin cara memberikan toleransi seperti apa. Tapi kalau misalnya gejala berat, nah itu hati-hati juga yang berani melakukannya dokter. Nah, untuk sebenarnya yang lebih baik adalah sebelum kita curiga alergi, kalau misalnya anak yang nggak ada riwayat alergi apa-apa, jangan takut ngasih makanan sejak MPASI awal. Jadi justru semakin lama kita kenalkan makanan ke seorang anak, semakin tinggi risiko alerginya. Jadi kalau 6 bulan mau nyobain udang atau ikan-ikanan nggak ada masalah. Justru jangan takut, karena takut nanti banyak orang alergi seafood, jadi nanti aja. Justru jangan. Jadi dari 6 bulan justru sudah dipaparkan agar toleransi tadi terjadi. Jadi tetap harus ini ya dok ya, ada konsultasi juga ya dok ya dengan dokter Iya. anak ya. Siap-siap baik dok. Ini pertanyaan selanjutnya dok masih nambah lagi nih dok dari dokter Alis Pramasinta. Mohon izin bertanya, apakah ada syarat untuk tes alergi pasien misal tidak mengkonsumsi obat alergi beberapa hari sebelumnya? Hmm. Oke. Jadi kalau kalau untuk konsumsi obat gitu ya, memang kalau skin pricknya benar. Jadi kalau dia habis konsumsi antihistamin karena gatal-gatal, pilek gitu ya, memang harus di di stop dulu si antihistamin tersebut gitu. Kalau yang generasi 1 1 minggu, generasi 2 biasanya 3 hari pun cukup gitu. Tapi kalau untuk pemeriksaan IgE itu tidak dipengaruhi obat-obatan apapun gitu. Jadi sebenarnya salah satu kelebihan cek IgE spesifik dan IgE panel serum karena dia tidak dipengaruhi antihistamin. Jadi boleh-boleh saja. Iya, aman kalau yang IgE ya dok ya tidak dipengaruhi obat. Baik, lanjut ya dok ya dari dokter Debbie. Kalau anak ASI usia 3 bulan lebih cocok cek food sensitivity atau V panel Indonesia, dok? Hmm. Oke. Jadi kalau misalnya jadi food sensitivity sama food allergy itu memang mirip, sering ketukar, tapi dia sebenarnya beda proses gitu ya. Jadi nama lengkapnya kalau yang atopi kan atopi panel IgE gitu ya. Tapi kalau yang food sensitivity dia non IgE, yakni IgG food sensitivity. Nah, kalau misalnya dia yang alergi, pasti diperantari oleh IgE. Makanya kita mau cek yang si panel IgE itu yang di lab. Nah, harus dilihat dulu gejalanya seperti apa. Sebenarnya pada pada populasi pediatri kita masih agak jarang pakai food sensitivity sebenarnya. Kita masih dan angka angka sensitivitas spesifitasnya juga masih agak membingungkan sebenarnya untuk hal tersebut. Dan yang dampaknya lebih berat sebenarnya adalah si food alergi. Nah, makanya kalau curiga alergi makanan ya udah si alergi makanannya aja. Nah, untuk food sensitivity yang banyak mungkin kalau 3 bulan kan masih susu gitu ya. Mungkin takutnya apakah dia laktos intoleran atau bukan gitu ya. Nah, mungkin nggak perlu cek yang panel IgG sebanyak itu sih sebenarnya. Karena 3 bulan kan masih ASI atau susu formula ya. Kalau susu formula atau ASI tampaknya bisa kita fokus aja pengecekannya. Biasanya kalau memang curiga ASI kita bahkan bisa atau susu formula, susu sapi, kita bisa langsung aja ke IgE spesifik susu sapinya. Tapi nanti kalau dok ini udah ganti ke susu asam amino gitu, ini nggak ada nih protein susu sapinya yang dicurigai. Nah, apakah diet maternalnya yang mempengaruhi? Nah, itu baru mungkin boleh pakai IgE panel untuk lihat yang mana sih yang berperan kalau misalnya masih ASI ibaratnya gitu.
Ini sebenarnya kemarin juga sempat disampaikan nih Dokter Steven Hmm. Sumantri juga. Mungkin Mas memang kalau food sensitivity masih jarang ya Dok ya untuk Hmm. di Indonesia, tapi untuk alergi ya Dok yang lebih sering ya Dok ya, terutama Iya. IgE panel atau Indonesia. Oke, baik. Semoga menjawab Dokter Debbie. Kemudian untuk dari Dokter Cahya Wulandari, izin bertanya, Dok, waktu yang tepat untuk pengecekan lab IgE atau skin test kapan ya, Dok ya? Gitu. Mungkin kalau Hmm. ada pasien yang datang dengan keluhan alergi dan untuk vitamin pemberian vitamin D dosis tinggi, apakah perlu untuk ditambahkan vitamin lain, Dok, seperti vitamin K2 atau magnesium untuk alergi? Oke, iya. Jadi kalau tadi ya, kapan sih kita cek lab IgE atau skin test gitu? Balik lagi riwayat klinisnya seperti apa? Sebenarnya kalau memang benar-benar kita udah curiga si satu biang keladi gitu, bahkan ya udah skin prick test juga nggak apa-apa, atau IgE spesifik yang cuma satu jenis juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya pada kasus alerginya kita masih bingung banget apa sebabnya, biasanya boleh pakai si IgE panel itu. Nah, waktu yang tepatnya sebenarnya kapan saja kalau kita pengen cepet-cepet tahu penyebab alergennya apa. Cuman memang kalau pada skin prick test, dia kalau dari IDAI 4 bulan adalah usia paling kecil melakukan hal tersebut. Tapi kan kita boleh bayangkan 4 bulan tuh tangannya sebesar apa sih, badannya sebesar apa sih. Jadi nggak mungkin bisa cek 10 misalnya skin prick test langsung pada usia tersebut gitu. Jadi biasanya pada praktiknya kenapa 4 bulan boleh? Karena sebenarnya cuma buat si susu sapi aja, jadi cuma satu aja gitu. Tapi kalau misalnya anaknya lebih besar, di atas 3 tahun, boleh pakai skin prick test. Saya aja kadang kalau zaman dulu memang karena lagi pendidikan gitu ya, BPJS cuma covernya ya skin prick test ya mau nggak mau pakainya itu. Tapi kalau ternyata orang tua lebih nyaman dengan IgE serum dan apalagi panel dan ketahuan semuanya, tentunya jadi lebih lebih nyaman untuk kita dan juga untuk orang tuanya dan untuk anak juga karena kan ambil darah aja gitu, nggak perlu ditusuk berkali-kali banget gitu. Untuk pemberian vitamin D dosis tinggi, apakah perlu vitamin lain? Nah, kalau misalnya, jadi sebenarnya pada kasus-kasus vitamin D itu kan lainnya dengan banyak hal, dengan alergi, terus dengan karena vitamin D dipakai buat metabolisme tulang dan lain-lain. Jadi memang boleh saja diberikan si vitamin K2. Cuman, nah perlu diperhatikan lagi nih, karena yang sasaran utamanya itu sebenarnya tetap si vitamin D-nya. Jadi kalau kita lihat kadar vitamin defisiensi vitamin D-nya yang rendah, pasti yang dosis yang lebih jelasnya adalah dosis si vitamin D-nya. Nah, mungkin maksudnya tadi kan banyak sediaan yang campur-campur ya vitamin D plus K plus Mg gitu. Saya tahu tuh ada mereknya gitu ya. Nah, em, kalau untuk suplementasi sehari-hari biasanya boleh, tapi kalau kita lagi benar-benar mau menargetkan vitamin D-nya, itu nanti jadi agak kalsiumnya jadi naik banget ibaratnya, magnesiumnya jadi naik banget padahal kita belum punya kebutuhan untuk naikin kalsium seperti itu. Jadi mungkin pada pada dosis suplementasi oke aja, cuman kalau memang dia defisiensi dan kita mau ngasih yang dosis tinggi, mungkin lebih baik yang terpisah gitu ya sediaannya. Karena fokus utamanya tetap vitamin D dan dengan vitamin D baik, kebanyakan sih kalsium itu sebenarnya dari makanan sehari-hari harusnya juga udah mulai terpenuhi sebenarnya. Oke, baik. Supaya lebih fokus ke vitamin D-nya ya, Dok ya. Mm-mm. Baik, terima kasih dokter. Ini agak buru-buru, masih banyak lagi dok yang mau Boleh ditanyakan boleh dari silakan. dari dokter Haryanto Agus. Selamat siang dok, mau bertanya. Ada pasien yang melakukan diagnosa dan terapi dengan bioresonance dan berhasil mengurangi efek alergi. Bagaimana pendapat dokter mengenai bioresonance tersebut? Gitu. Hmm. Nah ini saya juga baru Oke, dengar ya. nih dok. Bener ya, bioresonance itu memang ya terapi pakai gelombang magnetik dan lain-lain. Nah, jujur sih, Iya. kebetulan buat saya gampang jawabnya. Pada anak belum ada penelitiannya gitu ya, jadi memang belum bisa ditentukan gitu. Untuk meta analisisnya, seingat saya juga belum belum ada yang sahih nih untuk terapi bioresonans tersebut. Nah, sebenarnya banyak hal yang kenapa kok sampai ada bioresonance tersebut gitu karena memang banyak pasien terutama di ini kan populernya di US gitu ya di Amerika Serikat yang karena memang udah saking sulitnya terkontrol alerginya gitu akhirnya memakai hal tersebut gitu. Pada populasi anak sendiri memang belum belum ada bukti ilmiah
untuk terapi bioresonans tersebut. Untuk dewasa, seingat saya pun memang belum ada rekomendasi standarnya hal tersebut. Jadi masih diatur di naturopatik yang non eh, non medis istilahnya kalau tidak salah dok untuk bioresonans tersebut. Meskipun di Amerika kan karena izinnya oke aja untuk yang naturopatik ya udah mereka banyak yang melakukannya itu sih dok. Mungkin saat Hmm. ini juga masih ini ya dok ya, research based therapy mungkin kalaupun ada di Indonesia mungkin ya dok ya. Iya iya Mungkin ya, tapi karena masih belum terlalu ini juga dok dengarnya untuk yang alergi ini iya bioresonance. iya iya. Cuman mungkin ada eh, manfaatnya, cuman memang masih harus nunggu rekomendasi standar mungkin ya Mm. dok dokter Rudi. Kalau pendapat saya buat anak jangan coba-coba mungkin ya. Benar-benar sekali dokter. Baik, ada lagi ya dok ya dari dokter Bella. Izin bertanya dok, jika saat pengenalan MPASI gitu tidak muncul alergi, tapi setelah 1 tahun MPASI malah muncul alergi terhadap makanan tertentu. Kalau seperti itu bagaimana ya dok? Baiknya eliminasi makanan selama berapa lama dok untuk kasus alergi? Hmm. Jadi kalau pada dewasa kan sebenarnya lebih mudah gitu ya, 3 sampai 6 bulan aja di stop dulu, nanti reintroduksi. Nah pada anak memang pedomannya beda-beda. Ada yang bilang 1 bulan, ada yang bilang 2 bulan, stop dulu. Terus kemudian tadi kita biasanya boleh bantu pakai pemeriksaan alergi untuk memastikan. Karena yang tadi ada tabelnya tuh kita lihat menurut orang tua kemungkinan alerginya ini tinggi nih. Terus pas kita cek tes alerginya, benar tinggi. Oh, berarti benar alergi gitu. Tapi misalnya kemungkinan orang tua, ya dok kayaknya dari situ deh. Tapi kok hasil tes alerginya kok rendah ya? Nah itu biasanya kita dokter akan lakukan food challenge. Nah, terus kita lihat, oh bener deng ternyata pas habis food challenge bener timbul si gejala alerginya gitu. Jadi biasanya kita stop 1-2 bulan dulu, kemudian kita cobain lagi sih hal tersebut gitu. Karena em, banyak juga yang ternyata misalnya kebetulan gitu ya timbul reaksinya padahal bukan dari situ gitu, atau ternyata ada bumbu-bumbunya yang ternyata bikin hal tersebut. Nah pada kasus yang bingung seperti ini, nah itu lumayan berperan tuh si IgE untuk menilai menunjang kecurigaan klinis kita gitu. Nah memang kayak tadi di ASI rekomendasi susu sapi kan bahkan cepat banget ya, 2 sampai 4 minggu eliminasi gitu ya. Terus 6 bulan coba lagi. Nah, pada kasus MPASI ini juga biasanya kita akan agak buru-buru karena kan lagi butuh-butuhnya nutrisi gitu ya. Eh, jadi biasanya kita akan cepat buru-buru cari tahu yang bikin alergi sama cari tahu alternatif. Jadi yang bisa dimakan apa? Karena jangan sampai bikin orang tuanya bingung karena jadi anak saya makan apa dok kalau ini hasilnya positif semua. Nah itu makanya biasanya kita butuh panduan dari IgE dan juga riwayat klinis tetap jadi yang utama. Baik dokter, semoga menjawab. Kemudian masih ada 2 lagi boleh dok? Boleh, boleh, Ya, boleh. baik. Oh, ini dari dokter Cahya tadi, dok. Kalau 4 bulan, apakah imunitas anak sudah stabil, dok? Karena mungkin ada juga pendapat yang 2 tahun baru imunitasnya stabil, baru bisa diperiksakan tes alergi. Sedangkan kan untuk makan tuh kadang-kadang anak dari balita juga yang saat sudah MPASI itu butuh nih dok kepastian untuk alerginya ini. Mungkin boleh ya dok ya terkait imunitas anak. Kalau usia Mhm. dan usia imunitas anak sudah matangnya seperti apa, dok? Mhm. Ya, jadi memang benar bahwa ya imunitas anak pasti belum stabil-stabil banget ya gitu ya. Nah, makanya sebenarnya cocok sama yang tadi selalu kita coba ulang bahwa tes alergi itu hanya menilai sensitisasi saja, bukan berarti memang benar alergi gitu. Karena misalnya hasilnya sensitisasi, belum tentu pas makan itu beneran timbul si reaksi alerginya dan sebaliknya juga gitu. Jadi hasil-hasil sensitasi itu bisa berubah-berubah sebenarnya seiring dengan uh, nambahnya usia anak. Jadi sebenarnya boleh sih boleh saja. Cuman pada praktiknya sebenarnya kita juga 4 bulan tuh masih jarang banget sibuk cek si IgE panel yang selengkap itu sih sejujurnya. Karena toh masih susu, masih ASI. Jadi masih masih akan sempit untuk menilai alerginya alergi apa sebenarnya gitu.
Itu ya dok, berarti respon imun sebenarnya masih tergantung dari semakin bertambahnya usia anak, kemampuan Hmm. respon imunnya akan ini ya dok ya agak agak berubah gitu ya jadinya. Oke, baik, semoga menjawab Dokter Syahya. Ini yang terakhir ya dok ya. Kalau sedang terapi imunosupresan, misal ada transplant atau autoimun gitu, apakah itu adalah merupakan menjadi kontraindikasi nih dok untuk pemeriksaan IgE? Kalau kontraindikasi enggak ya, karena kan kita cek serumnya gitu ya, Ya. ya nggak ngaruh sebenarnya. Paling kalau skin prick test, nah itu kan kadar imunnya ditekan. Jadi nanti bisa katanya alergi, tapi kok nggak muncul sama sekali ya, karena kan imunosupresannya menekan si mediator histamin salah satunya. Makanya bisa aja negatif semua. Nah itu makanya kenapa ada IgE panel yang membantu, karena dia nggak dipengaruhi sama si terapi imunosupresan seperti kortikosteroid dan juga si antihistamin. Meskipun sebenarnya skin prick test pun kortikosteroid juga nggak begitu berpengaruh banget sih sebenarnya. Tapi kalau nyambung ke pertanyaan tadi, jadi nggak ada masalah untuk cek IgE-nya. Oke, baik dokter. Jadi itu ya dok salah satu keunggulan dari IgE-nya. Baik, dokter sudah itu tadi sekitar ada dua pertanyaan yang bisa saya sampaikan dari yang sebelum pertanyaan yang sudah masuk dan ada 10 pertanyaan secara live ya dok ya. Terima kasih banyak dokter Damar untuk semua informasinya, ilmunya. Saya ucapkan terima kasih juga untuk dokter-dokter yang sudah mengajukan pertanyaan. Jadi semoga apa yang disampaikan oleh Dokter Damar nih mengenai diagnosis alergi khususnya pada anak gitu ya. Karena ini yang paling approach-nya kadang-kadang agak sulit nih ya dok ya, agak tricky juga nih. Ini adalah memang diagnosis alergi pada anak. Dan semoga hal ini dapat membantu dokter-dokter dan juga kepada Bapak Ibu customer service juga yang mungkin sering berhadapan dengan dengan pasien ya, untuk pada saat ada pasien yang mungkin yang datang dan juga bertanya gitu mengenai diagnosis alergi pada anak. Tetap ditekankan tadi harus ada riwayat klinis dan juga ada rekomendasi ya dari dokter supaya nanti bisa dilihat anamnesisnya seperti apa. Seperti itu. Baik, Dokter Damar, terima kasih dokter. Sekali lagi saya ucapkan untuk Terima kasih Mbak, kesediaannya sebagai sama-sama. pembicara pada siang hari ini. Next time boleh lagi ya dok ya. Tentunya masih banyak nih kupas Ya, tuntas terkait dengan kesehatan pada anak yang masih perlu kita sampaikan nih kepada para dokter-dokter. Baik. ya, terima Oke. kasih Mbak. Iya, Terima kasih sama-sama. dokter-dokter Iya, sekalian. terima kasih dokter. Dan jangan lupa minggu depan masih ada kulap lagi dengan pembicaranya Profesor Dr. Aru Isaksono Sudoyo, SPPDK Home, yang akan membicarakan mengenai diagnosis untuk pemeriksaan kanker dan interpretasinya. Jadi dokter-dokter juga jangan lupa ada Prof. Aru minggu depan. Jadi mohon juga untuk kehadirannya di kulap minggu depan. Baik, terus sekali lagi saya ucapkan terima kasih Dokter Damar. Sehat-sehat selalu dokter dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu dokter yang sudah hadir. Saya izin untuk menutup acara pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Selamat siang semuanya. Terima kasih Dokter Damar sekali lagi.